Halo kalian semua, selamat malam. Nama gue Bayu. Malam ini gue akan melanjutkan kisah seram yang gue dan teman-teman gue alami setelah kami selesai syuting di sebuah rumah di daerah Jawa Barat. Sebelum gue mulai cerita, gue mau ngingetin bahwa gue sama sekali gak bertanggung jawab atas hal apapun yang sudah atau bahkan akan terjadi saat lo dengerin cerita ini. Dan gue juga mau ngingetin, apa lo udah yakin mau dengerin lanjutan cerita ini? Apa lo yakin bau aneh yang tiba-tiba lo cium itu bukan disebabkan oleh penunggu tempat tinggal lo? Apa lo mulai mendengar suara aneh? Apa lo mulai ngerasa tiba-tiba bulu kuduk merinding? Mungkin ada baiknya sebelum kita melanjutkan cerita ini, kita berdoa dulu agar senantiasa diberi perlindungan oleh Yang di atas. Cerita ini adalah cerita dari Bontang, yang akhirnya mengalami langsung teror menyeramkan seperti yang dialami oleh Sekar dan Jalu. Setelah gue meeting dengan anak-anak di kampus untuk ngasih tahu Mayang bahwa gue kira semua file syutingan korup, Bontang berangkat syuting ke Bandung. Begitu sampai Bandung, mereka semua langsung pergi ke lokasi syuting. Selesai reki, Bontang bersama kru lain berangkat ke hotel. Bontang tidur dengan tim anak produksi bernama Ali. Dalam perjalanan di hotel, Ali bilang, "Gue ntar kayaknya mau nyamperin adik-adikan gue di Dago. Gue kayaknya balik lagi ke hotel pagian." Sebagai junior yang masih muda, Bontang gak punya pilihan lain selain nurut. Bontang jawab, "Nanti minta akses card lagi aja bang, ke resepsionis. Takutnya nanti saya kecapean gak denger abang ketuk pintu." Malam itu sekitar jam 11 malam, Bontang kesal setengah mati lantaran Ali mutusin untuk mesum dengan ceweknya di kamar yang sama. Bontang udah sengaja menghubungin mereka, tapi sepanjang malam dia masih bisa mendengar desahan si perempuan. Paginya saat sarapan, Bontang curhat ke Bang Romi, senior yang mengajaknya syuting, soal kelakuan Ali semalam. "Tai banget bang, kelakuan si Bang Ali semalam," ucap Bontang. "Masa dianya ke cewek di kamar pas ada gue?" Bang Romi tertawa mendengar curhatan Bontang. Dia menjawab, "Ya hitung-hitung preview lah pas buat ntar lu gede nanti." Nggak lama setelah Bang Romi bilang begitu, Ali muncul dan duduk di meja mereka. Melihat ini, Bang Romi langsung nyeletuk. "Lu semalam nyikat siapa?" "Ada bang, adik-adikan zaman kuliah dulu orang sini," jawab Ali. "Emang gak ketemu? Terakhir kayaknya 5 tahun lalu lah. Ini aja gue baru balik dari rumah dia." Mendengar itu Bontang langsung kaget. "Hah? Bukannya semalam abang mesum di kamar sama cewek?" tanya Bontang bingung. "Enggak, gue gak balik ke hotel," jawab Ali. Bontang sebenarnya yakin banget kalau semalam ada orang mesum di kamarnya. Yang dia dengar begitu nyata. Dia yakin dia gak mimpi. Tapi Bontang diem aja. Dia milih gak berdebat. Syuting belum dimulai, dia gak mau bikin perkara. Yang gak Bontang tahu adalah yang semalam hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang susah dijelaskan secara logika. Hal aneh pertama yang Bontang alami hari itu adalah ketika mereka sedang persiapan untuk scene terakhir hari itu, Bontang yang kerja sebagai asisten kamera sedang cek fokus dan meminta aktor yang ada di kamera untuk pindah posisi. Lagi serius-seriusnya kerja, tiba-tiba pundak Bontang dipegang seseorang. "Ngomong sama siapa sih mas?" Sebuah suara mengagetkannya. Ketika Bontang menoleh,
Yang dia lihat adalah aktor yang tadi dia lihat ada di depan kamera. Lo bukannya tadi ada di situ? Tanya Bontang kebingungan. Aktor itu menggeleng. Dia menjawab, dari tadi aku di sini. Di samping, Mas. Bontang diam lagi. Dia mulai ngerasa gak enak. Dalam perjalanan ke hotel, Bontang banyak diam. Dia mikir soal kejadian semalam dan tadi di lokasi syuting. Saking seriusnya Bontang dengan pikirannya, dia bahkan gak notice kalau Ali bilang dia gak akan tidur lagi di kamar. Malam ini, Bontang akan sendirian lagi di kamar. Sampai di kamar hotel, Bontang ngerasa dia perlu menenangkan diri. Setelah sholat, Bontang ngerasa agak lebih tenang. Dia mencoba untuk tidur, tapi matanya gak bisa diajak kerundingan. Dia WhatsApp ke grup produksi apakah ada yang punya obat tidur. Ada kru yang punya obat anti mabuk, dan Bontang pun nenggak 2 obat itu dan akhirnya dia terlelap. Bontang kebangun sekitaran jam 1 pagi, ketika dia ngerasa ada yang duduk di kursi dekat meja. Dengan mata berat, Bontang membuka mata. Dia melihat sosok perempuan berambut panjang yang bentuknya persis seperti perempuan yang ada di lukisan di rumah tempat kami syuting. Perempuan itu duduk dan menyisir rambutnya sambil bernyanyi. Bontang melongo. Rasanya seperti gak bisa gerak. Seolah tahu bahwa Bontang sadar, perempuan berambut panjang itu menoleh ke arah Bontang. Kemudian, dia terbang ke arah kasur sambil tertawa. Refleks Bontang langsung menyalakan semua lampu. Ketika kamar terang, sosok tersebut menghilang. Bontang terbangun dengan kaos basah dan keringat dingin mengucur deras. Masih dalam keadaan syok, Bontang mencoba menenangkan diri. Mungkin gue kurang fit makanya lihat yang aneh-aneh. Harusnya gue tadi minum vitamin. Bontang mutusin untuk mandi air hangat. Mungkin badannya agak mendingan setelah kena air panas nanti. Tapi begitu dia membuka pintu kamar mandi, Bontang disambut dengan ruangan yang mengeluarkan uap panas. Seolah-olah ada orang yang baru saja pakai kamar mandi itu. Bontang ngelihat seluruh ruangan itu. Lantainya basah. Dan ketika Bontang lihat shower head, dia bisa ngelihat bulir-bulir air keluar. Seolah-olah siapapun yang baru saja mandi itu tahu bahwa Bontang akan masuk ke ruangan itu dan dia matiin showernya tiba-tiba. Kemudian Bontang memperhatikan lagi lantai dengan seksama. Dan dia ngelihat bekas kaki. Bekas kaki itu ada di lantai, kemudian naik ke tembok, dan di langit-langit. Bontang langsung meninggalkan kamar dan ngetok kamar Bang Romi. Bang Romi sendiri agak kaget ngeliat Bontang berdiri di depannya dengan muka pucat. Tapi karena udah malam, dia akhirnya gak nanya-nanya dan membiarkan Bontang tidur di kamarnya. Siang hari saat break makan siang, Bang Romi akhirnya nanya, kenapa Bontang semalam tiba-tiba pindah tidur? Ada cewek liatin saya tidur, Bang, jawab Bontang jujur. Mendengar ini Bang Romi malah ketawa. Lu gimana sih? Ada cewek di kamar kok malah lu kabur? Jawab Bang Romi. Gimana dong ceweknya terbang? Entah apa karena Bontang kelihatan beneran takut, atau Bang Romi mendengar nada suara Bontang yang tulus, dia akhirnya nanya. Kok bisa sih? Bontang menggeleng. Kemudian dia akhirnya nambahin. Gak tahu deh Bang. Abis syuting di daerah X, gue sama teman-teman gue ramean ngalamin kejadian aneh. Emangnya lo abis syuting di mana? Tanya Bang Romi. Itu loh Bang, rumah yang di jalan X. Mendengar ini raut muka Bang Romi langsung berubah. Rumah yang kayu-kayu itu bukan? Tanyanya. Iya Bang, abang tahu? Bontang menganggukkan kepalanya. Bang Romi gak segera menjawab.
Dia ingin memastikan lagi. Ini rumah yang ada lukisan cewek itu bukan? Yang dikelilingi pohon pisang. Bontang mengangguk. Bang Romi geleng-geleng kepala lagi. Setelah beberapa detik dia akhirnya nanya kenapa Bontang bisa nekat syuting di sana. Emangnya kenapa bang? Tanya Bontang penasaran. Bang Romi kemudian cerita kalau dia juga pernah hampir mau syuting di rumah itu. Ada syutingan film horor, kata Bang Romi memulai ceritanya. Anak lokasi nemu rumah itu, harga cocok, schedule masuk. Ya udah gue sama anak-anak art berangkat ke sana buat cek dan ukur-ukur. Nggak ada apa-apa sih pas di sana. Tapi akhirnya rumahnya nggak jadi dipakai. Tutup si Bang Romi. Kenapa bang? Tanya Bontang penasaran. Bang Romi diam sebentar. Kemudian dia merinding. Dia kelihatannya masih trauma dengan kejadian itu. Bang Romi kemudian melanjutkan. Nggak jadi dipakai. Karena pas anak art cek foto buat present, semua yang diambil fotonya ada bayangan putih. Habis itu, di video yang direkam sama asisten gue, kita ngeliat cewek yang ada di lukisan itu keluar dari lukisan dan jalan ngikutin kita dari belakang pas kita masuk ke kamarnya. Masih disimpan bang videonya? Tanya Bontang setelah Bang Romi selesai bercerita. Bang Romi menggeleng. Habis dari situ, gua sama anak buah gua demam 2 hari. Asisten gua akhirnya ngapus tuh video. Dan akhirnya kami semua sembuh. Bang Romi ngeliat Bontang sambil geleng-geleng kepala. Makanya gue kaget banget tadi pas denger lu cerita. Berani banget lu mahasiswa syuting di sana. Gak heran sih semalam muka lu pucat banget gitu. Selama sisa syuting, Bontang dalam hati berdoa terus. Dia jaga-jaga kalau ada yang mengganggunya lagi. Yang gak Bontang sadari adalah bahwa dari kemarin, pawang hujan yang ada di lokasi merhatiin Bontang terus-terusan. Setelah syuting selesai, si pawang hujan itu deketin Bontang dan ngenalin diri. Bontang bingung, kenapa pawang hujan ini tiba-tiba nyapa dia. Tapi kemudian, pawang hujan ini ngasih tahu sesuatu yang membuatnya akhirnya langsung WhatsApp kami semua dan ngajak ketemu. Pawang hujan itu bilang, kayaknya kamu perlu minta maaf kalau nggak mau diganggu terus-terusan. Bontang bahkan gak perlu nanya apa maksud si pawang hujan. Dia bilang terima kasih dan manggut-manggut. Pawang hujan itu kemudian nambahin. Bukan kamu kok yang salah. Tapi kamu harus ikut minta maaf. Kamu harus cepat-cepat ke sana dan minta maaf. Soalnya dia naksir sama salah satu teman kamu.